Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dosen, kualitas pelayanan, dan kualitas lulusan. Kualitas dosen diantaranya kami mendorong seluruh dosen untuk meraih strata 3, harus bergelar doktor. Kita lakukan persiapan anggaran, kita bantu dosen-dosen kita untuk sekolah supaya mereka meraih gelar doktor. Itu menambah peningkatan kualitas dosen. Dan perbaikan akademik, kurikulum kita perbenahi, itu peningkatan kualitas pembelajaran. Maka lulusannya akan berkualitas, itu yang paling penting. Dan itu terus kami lakukan. Dan bagi kami di Women Wasdia ini adalah bagaimana melahirkan intelektual yang beretika. Jadi tak guna kami melahirkan sarjana kalau mereka tak beretika. Jadi kami iringi dengan etika yang baik agar mereka nanti kelak bisa diterima tengah-tengah masyarakat. Bahwa memang hal yang penting untuk menyatukan mahasiswa ini, bagaimana supaya kampus bisa menciptakan suasana yang kondusif, terutama bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ideologi Pancasila, Pancasila yang merupakan sebagai dasar ideologi bagi bangsa Indonesia. Sehingga apapun agama mereka, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, karena kan UMN ini kan Universitas Muslim Nusantara. Jadi artinya mahasiswa yang beragama non-Muslim juga diterima masuk ke UMN. Jadi sebenarnya pemahaman tentang ideologi Pancasila ini perlu ditanamkan, diberikan pemahaman kepada mereka agar bisa menciptakan suasana yang harmonis, kemudian suasana yang saling menghargai, toleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya. Yang harus dilakukan adalah pendekatan persuasif lah, kan kita harus memberikan pemahaman, penjelasan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang diskriminatif itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang termasuk itu juga adalah merupakan intoleransi. Sementara kita kan diajarkan bagaimana agar mahasiswa ini memiliki sikap toleransi, menghargai, menghormati agama yang dianut oleh masing-masing. Harapan saya bagaimana supaya mahasiswa ini terus kita berikan pemahaman. Hal yang terpenting sebenarnya bagaimana kita bisa membangun karakter mahasiswa ini agar menjadi mahasiswa yang baik. Karena tanpa adanya pendidikan karakter, maka apapun mata kuliah, apapun kompetensi skill yang ingin kita capai, nah itu tidak akan berhasil dengan maksimal. Karena pendidikan karakter itu pendidikan yang penting untuk membangun sumber daya manusia, maka kita mulai dari pendidikan karakter, menjadi karakter yang unggul, yang baik dan berkualitas. No. Part C itu kan communication skill, collaboration skill, critical thinking atau problem skill, problem solving skill, dan yang terakhir itu creativity dan innovation skill. Ini kemampuan yang tidak bisa dihindarkan, itu mau tidak mau, kalau bahasa wajib mungkin belum, tapi mesti dipunyai calon lulusan untuk era di depan. Pada era 21
dengan hadirnya teknologi informasi 4.0, maka ini menjadi prasyarat. Ini yang disebut dengan 4 capacity in 21 century. Persoalannya sekarang adalah apakah ini dalam bentuk mata kuliah? Tentu bukan. Tentu bukan. Ini adalah proses belajar yang dilakukan melalui activity. Jadi aktivitas yang itu boleh berlangsung di dalam kelas atau boleh itu berlangsung di luar kelas. Dalam konteks hari ini, dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka aktivitas yang dirancang dalam MBKM itu paling tidak akan memberikan ruang memperbesar kapasitas 4C itu. Kan? Meskipun juga di dalam layanan belajar di kelas, 4C ini harus didorong, harus ditumbuhkan. Itu harus menjadi daily activities, jadi menjadi aktivitas harian lah. Nah, karena dia itu berkaitan dengan aspek mentalnya, aspek soft skillnya. Jadi bagaimana dia berani berbicara dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa asing. Bagaimana dia dibiasakan untuk bekerja sama. Itu bisa dilakukan dalam pelaksanaan kuliah di kelas. Bagaimana mereka terbiasa dengan pemecahan masalah. Itu berkaitan dengan mungkin model belajar yang namanya problem solving model. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan idenya dalam diskusi kelas. Saya kira itu akan mendorong inovasi kreativitas. Maka pertanyaannya bagaimana membentuk 4 tadi, maka itu diintegrasikan ke dalam layanan perkuliahan atau juga diintegrasikan ke dalam kegiatan yang khusus dirancang dalam bentuk MBKM tadi. Mengenai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, beliau mengatakan bahwa ini merupakan tugas dari institusi. Perguruan tinggi harus merancang suatu program untuk menjalankan kegiatan MBKM. Ini tanggung jawab itu atau tugas itu ada di institusi. Ada di rektorat, turun ke bawah dekan, turun ke bawah jurusan, turun ke bawah prodi. Harus dirancang programnya. Programnya itu berkaitan dengan mungkin kurikulumnya. Kurikulum kita ini mau nggak mau harus kita susun, kita rekonstruksi ulang supaya bisa mengintegrasikan aktivitas MBKM yang tadi disebutkan bisa 1, 2, atau 3 semester. Nah, bagaimana kita membuat pilihan-pilihan itu? Tentu pertama berdasarkan potensi yang ada di kampus. Lalu yang kedua potensi yang ada di sekitar kampus, jangan jauh-jauh dulu. Karena dia keluar kampus, mungkin ada kegiatan keluar kampus, jangan jauh-jauh, supaya bisa mobilitasnya keluar masuk. Dia bisa keluar kampus, balik lagi, keluar kampus, balik lagi gitu. Maka ada mitra atau partner kita yang kita cari yang terdekat. Nah, baru agendakan, sepakati kira-kira profil lulusan yang ingin kita hasilkan dari masing-masing prodi. Dengan cara begitu kita akan rancang kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu kita tambahkan melalui program MBKM. Pertama memang kita alhamdulillah dalam acara ini kita ada sosialisasi ya. Jadi dengan sosialisasi ini mereka tahu apa kode etik mahasiswa itu sehingga mereka lambat laun memahami sehingga mereka bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Paling tidak dari para dosen dan pihak kampus sering mensosialisasikan dalam bentuk misalnya pamflet dan brosur-brosur yang akan kita akan sosialisasikan melalui bentuk-bentuk tulisan itu atau pamflet pada mereka mengingatkan dan juga melalui lembaga majelis kode etik itu akan insya Allah membuat brosur supaya mereka semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga mereka memahami kode etik mahasiswa. Selama 3 tahun saya majelis kode etik ini mereka termasuk tertib ya. Kalaupun ada 1-2 itu mereka akhirnya bisa mendengar nasihat-nasihat kita gitu. Misalnya mau WA kode etik dengan dosen terutama ya dalam bimbingan atau dalam pelajaran seperti itu. Saya pikir tingkat persentase itu mereka mematuhi 80% 90%. Oke, pertama ya ketika kita berbicara tindakan pencegahan itu harus ada yang pertama namanya edukasi. Edukasi itu adalah bagaimana kita memberikan pendidikan kepada segenap sivitas akademika, khususnya mahasiswa,
terkait dengan supaya tidak terjadinya hal-hal yang di luar norma yang ada di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Harus ada sinergitas kerjasama. Misalnya di lingkungan kampus itu terjadi yang namanya tindakan bullying, yang tiap tahun itu terus meningkat, khususnya terhadap peserta didik di lingkungan kampus. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Misalnya kita mengetahui ada terjadinya tindakan bullying di lingkungan kampus, kita tidak boleh berdiam diri, kita harus melaporkan itu walaupun kita bukan sebagai korban. Maka dari itu saya bilang harus ada sinergitas antara seluruh sivitas akademika, khususnya menegakkan peraturan terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar etik baik terhadap sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosennya. Kalau harapan saya itu tentunya mereka bisa menyerap apa yang saya sampaikan, khususnya terkait dengan jangan terjadi bullying di lingkungan kampus UMN Al-Wasliyah, yaitu dengan cara mempelajari dan menerapkan norma-norma yang ada yang berlaku di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.